untuk analisis risiko kawasan Universitas Gadjah Mada terhadap bahaya awan panas gunung Merapi. Saya akan mulai dengan latar belakang. Maaf ya Bang, kurang rapi. Di latar belakang gunung Indonesia memiliki banyak gunung aktif, salah satunya gunung Merapi, dan pada tahun 2010 aliran awan panas mencapai 15 km dari puncak, sedangkan gunung Ugien berada sekitar 25 km dari gunung Merapi. Namun karena arah aliran awan panas sulit diprediksi, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat keterpaparan terhadap kawasan kampus UGM, tingkat keterpaparan kawasan kampus UGM terhadap aliran awan panas menggunakan simulasi spasial. Selanjutnya yang berikutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola aliran awan panas hasil simulasi spasial, apakah jalur tersebut berpotensi memapar kawasan kampus UGM, dan serta faktor-faktor geografi apa yang memengaruhi hasil simulasi tersebut. Selanjutnya berikutnya adalah lokasi penelitian. Seperti yang ditunjukkan pada peta ini, salah satu bagian dari Indonesia, yakni Yogyakarta. Dan di Yogyakarta adalah ada gunung aktif, yaitu Gunung Merapi, dan di bawah Gunung Merapi ada universitas yang terbesar bernama Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya, dan ini merupakan peta khusus dari UGM. Selanjutnya, lalu jarak dari Gunung Merapi sampai Universitas Gadjah Mada sebesar 25 km. Selanjutnya yang berikutnya adalah data dan metode. Data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah DEM 30 meter dan Sentinel 2 10 meter, dan cara kerja simulasi adalah Monte Carlo. Ini metode simulasi yang menjalani proses berulang kali untuk menghasilkan berbagai kemungkinan jalur aliran awan panas. Lalu aplikasi-aplikasi yang saya gunakan adalah QGIS, ArcGIS Pro, dan BlenderGIS. Yang berikutnya adalah hasil simulasi. Simulasi tersebut dilakukan sebanyak 100 iterasi, dan berikut adalah hasil iterasi simulasi. Baik, semuanya baik. Nanti yang warna pada peta ini menunjukkan seberapa sering jalur tersebut dilalui aliran awan panas. Bentuk yang berwarna hijau adalah Universitas Gadjah Mada, dan jalur yang berwarna-warni adalah aliran awan panas dari Gunung Merapi. Selanjutnya berikutnya adalah analisis Bapak. Analisis Bapak menjawab rumusan masalah kedua yang sudah disampaikan sebelumnya, dan analisis Bapak menunjukkan bahwa buffer 200 meter dan buffer 500 meter tidak mencapai UGM seperti yang ditunjukkan pada kedua peta ini. Ini buffer 200 meter dan ini buffer 500 meter. Selanjutnya yang berikutnya adalah pembahasan. Hasil ini menunjukkan bahwa pada simulasi yang dilakukan, aliran awan panas Gunung Merapi tidak mencapai UGM,
dan hal ini bisa terlihat dari analisis Bapak dan jarak terdekat sekitar 6,9 km dari kawasan Ugiam seperti yang ditunjukkan pada peta ini. Ini Ugiam dan ini titik di mana aliran awan panasnya berakhir dan jarak di antara keduanya 6,9 km. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliran awan panas Ugiam cenderung mengikuti lembah dan wilayah yang berelevasi rendah, dan berdasarkan hasil simulasi yaitu analisis buffer dan pengukuran jarak, Ugiam berada di luar jalur utama aliran awan panas pada skenario model yang digunakan dalam penelitian ini. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih presentasinya Mas Edwin. Waktunya masih tersisa cukup banyak ternyata, masih ada 3 menit. Ya, tapi presentasinya cukup komprehensif ya, dan memberikan kita informasi baru juga cukup banyak. Tadi saya belajar banyak loh dari Mas Edwin ya. Oke, baik, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab dengan Pak pembahas. Untuk Mas Edwin, pembahasnya adalah Mbak Amina ya, ada sedikit perubahan. Jadi silakan Mbak Amina. Terima kasih atas presentasi Mbak. Saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah hasil penelitian Anda lebih akurat jika Anda menggunakan DEM 1 meter daripada DEM 30 meter? Iya, aslinya lebih akurat karena data itu lebih rinci. Tapi prosesnya akan membutuhkan waktu yang lebih besar, lama. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan kedua, apakah model yang Anda gunakan untuk penelitian ini 100% akurat atau bisa saja salah? Tidak ada model yang 100% akurat karena hasil penelitian ini dan yang lain seperti ini menunjukkan kemungkinan, bukan prediksi pasti. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ada prediksi. Cukup Mbak Amina? Ada. Sudah? Oke. Amuna. Waktunya masih ada, silahkan Mas Amuna jika ada pertanyaan melengkapi Mbak Amina ya. Terima kasih. Iya. Moderator kadang suka asbun. Bapak. Terima kasih Mas Edwin Sama-sama. atas presentasi Anda. Ya, saya punya pertanyaan yang sangat penting. Silakan. Untuk Anda ya, belum tentu untuk Mas Edwin. Untuk Oke. untuk saya. Silakan. Di masa depan, jika saya mau membeli sebidang tanah berdasarkan penelitian Anda, apa saran Anda kepada saya? Mau beli sebidang tanah di Jogja, tapi di dekat Merapi ya. Oke, tidak di Bantul. Intinya tidak di Bantul. Kalau di Bantul kan tidak sesuai pertanyaannya ya. Kalau Mas Amuna mau membeli sebidang tanah di dekat Merapi atau di daerah Sleman, itu bagaimana saran Mas Edwin? Radius berapa ya? Radius berapa ya? Data dan peralatan yang saya gunakan di dalam penelitian ini berbeda dengan peralatan yang mungkin saya gunakan untuk tanah. Jadi saya tidak bisa
memberikan Anda saran sekarang nanti ya. Anda ya perlu observasi lapangan yang lebih lebih detail lagi ya. Oke. Mas Amuna sabar ya. Oke, masih ada waktu untuk saling melengkapi. Bergabung dulu ya Mas. Oke, cukup pertanyaannya. Saya kira Mas Amuna ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya. Baik, terima kasih Mas Amuna dan Mbak Amina. Lah, kok ikut Mbak Amina tadi sudah ya? Oke. Baik. Sesi selanjutnya kita tanya jawab dengan belum. dengan Bapak Ibu dosen. Oke, Madam mau memulai lagi? Ya. Oke, baik. Mulai. Kalau begitu, langsung saja. Silahkan, Madam. Baik, terima kasih Mas Erwin, mahasiswa saya sangat sabar. Iya. Ya, karena sangat pelan-pelan kalau berbicara dan itu membuat berhati-hati. Berhubungan dengan kehati-hatian, maka artinya selama ini UGM posisinya aman kalau Ya. ada erupsi Merapi, begitu kan? Berdasarkan penelitian ini, mungkin aman sekarang. Oke, aman dari awan panas, tapi tidak aman dari Aliran awan panas. aliran awan panas, tapi tidak aman dari debu lava. Oke, udah itu saja. Jadi tenang ya Mas. Tenang, saya tenang. Baik, oke, karena mic-nya sudah berpindah langsung gitu kan? Ya, mic-nya sudah memilih. Silahkan, Madam. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Yofat. Mas Edwin, saya sangat senang melihat presentasi Mas Edwin. Mas Edwin menggunakan kosakata, jangan jadi kosakata ya Pak. Nggak apa-apa. Karena pemilihan Boleh, kosakata yang digunakan boleh. sehingga penjelasan yang disampaikan dalam presentasi ini jadi sangat jelas ya. Mudah dipahami. Mudah dipahami, betul. Terima kasih. Selain itu penggunaan visual sangat-sangat membantu kami untuk bisa masuk ke dalam masuk ke dalam pemahaman struktur Materi. penelitian ya, dari awal sampai akhir, dari metode sampai hasil dan kesimpulan. Cuman saya ada satu kata yang saya sebenarnya tidak paham ya. Buffer itu apa ya? Boleh tolong dijelaskan? Buffer Iya. dalam penelitian ini artinya Itu istilah bahasa Inggris ya? itu istilah bahasa Inggris. Oh, Ya, ya. apakah itu metode, alat? Analisis. Tidak. Itu Ukuran? cara untuk mengetahui jarak dari aliran awan panas. Oh, Mungkin oke. jaraknya bagaimana Anda mengatakan dangerous? Berbahaya. Jarak berbahaya. Oke, jarak aman dan jarak Oh, berbahaya. jarak aman mungkin ya? Jarak Jarak aman. aman. Jarak berbahaya. Jadi dari puncak Gunung Merapi. Oh, Dari oke. puncak dan dari aliran awan panas. Dari aliran awan panas. Oh, baik, terima kasih itu saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Damai. Ini mic-nya mau pindah kemana nih? Mau ke pasar dulu atau kita menyeberang dulu? Oh, pasar dulu. Silakan Terima Bapak. kasih. Akhirnya Mas Edwin yang tadi awalnya gugup ya ternyata lancar ya. Ya, tapi kosakata maaf saya sedikit gugup itu sudah dipraktekkan tadi. Ya, jadi dengan mengatakan saya gugup itu justru kita merelaksasi agar kita tidak gugup ya. Itu. Mas Edwin ini saya agak mirip dengan Bu Wulan tadi ya, mengamati pembelajar hebat ya. Saya menjuluki Mas Edwin ini pembelajar fokus dan pembelajar adaptif ya, dan tentu pembelajar hebat ya, dan sangat hati-hati ya. Tepuk tangan dong buat Mas Edwin. Saya setuju tadi semua karena ada visual itu membuat penjelasannya semakin bagus. Ya, sebenarnya orang Jogja pengetahuan tentang bahaya awan panas ini sudah sangat masif ya, diketahui oleh masyarakat bahwa dari Merapi itu jarak jangkauan awan panas itu 15 km. Jadi 20 km itu jarak aman, sementara UGM 25.
dan termasuk saya itu sudah lebih dari 20 km. Jadi jarak aman ya. Tetapi itu hanya dalam bentuk kata-kata. Setelah Mas Edwin memvisualkan, kita menjadi lebih jelas pengetahuan masyarakat itu ya. Karena metode analisis buffer, kalau saya menyarankan membacanya buffer ya. Ya, jadi bukan baca seperti bahasa Inggris tapi pelafalan bahasa Indonesia. Oke. Saya tidak punya pertanyaan, cuma apresiasi kepada Mas Edwin ya. Saya yakin 2 tahun lagi menjadi master yang menguasai bidang apa ini? Penginderaan jauh. Penginderaan jauh. Ya. Teknik Teknik geomatika. Ah, Ya. Itu ada hubungannya dengan penginderaan jauh gak? Image apa? Ya. Ada. Sama. Sama. Oh, oke. Terima kasih juga sudah menjelaskan kepada kita teknik geometria ya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sailal. Kemudian saya berlanjut ke seberang. Oke. Iya, ini dari tadi rebutan apa saling serah terima gitu. Silakan Pak Izal. Sebelumnya saya tidak ada pertanyaan karena presentasi Mas Edwin sangat bagus, sangat mudah diikuti. Jadi meskipun singkat tapi ada yang bisa kami pelajari gitu tentang gunung berapi dan UGM. Itu saja sih. Jadi selama setahun ini pembelajaran Mas Edwin akhirnya berbuah manis sekali ya di presentasi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iza. Selanjutnya Mbak Novi. Baik, terima kasih. Sama sih sebenarnya ya, saya juga sudah berkali-kali membaca artikel Anda ya. Jadi alhamdulillah hari ini semuanya bagus. Mas Edwin, mahasiswa bersuara lembut ini akhirnya berhasil ya berhasil menyelesaikan penelitian ini dengan sangat baik. Selamat Mas Edwin, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Novi atas apresiasinya. Teman-teman, presentasi dari Mas Edwin selesai. Kemudian mari kita beri apresiasi untuk Mas Edwin atas apa yang disampaikan. Baik, terima kasih Mas Edwin. Boleh duduk kembali. Oh, yang sudah berjalan tanpa perlu diminta ya. Oke, baik. Sudah lelah? Ya. Belum. Jangan dulu ya, jangan dulu lelah ya. Oke, ada makanan di sebelah kiri ya. Hari ini boleh kita habiskan ya Bapak ya, Mas Randy boleh. Oke. Ada tahap 2 lagi ya snacknya. Oh boleh. Jadi jangan disisakan, silakan ambil ya. Terima kasih. Oke. Saya mau dengar semangat Anda dulu. Semangat. Kita mau ngeningkan cipta dulu ya tadi ya. Oke, mana semangatnya? Kalau saya bilang hai, bilangnya apa? Halo. Oke, dia semangat ya. Hai mahasiswa semuanya. Halo. Oke, madam mahasiswa ya. Oh iya. Oke. Iya. Jadi kalau saya bilang hai mahasiswa berarti hanya mahasiswa yang menjawab ya. Kalau bukan mahasiswa berarti ikut. Ini uji konsentrasi nih. Kalau saya bicara halo harus hai ya. Oke. Halo Bapak Ibu dosen. Hai Stamingkus. Halo. Halo mahasiswa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, masih konsentrasi ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Sudah siap lagi? Siap. Oke. Tidak siap. Selanjutnya presentator adalah Mas Ayub Ali ya. Oke. Mohon maaf sebelumnya Mas Ayub, ada perubahan untuk pembahas ya. Nanti Mas Ayub akan pembahasnya adalah Mas Abu Bakar, Mas Arif, Mas Abu Bakar Syarif, maaf. Sudah siap Mas Abu Bakar? Ya, oke. Sudah siap?
Mas Ayub, Mas Ayub ini saya jadi terbalik-balik ya. Oke, silakan Mas Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman sekelas. Pertama-tama terima kasih banyak atas kesempatan